dekat dengan kita, mungkin bisa dibantu diskusi gitu. Cuma kita bisa keluarkan produk, yang produknya justru dibeli oleh mereka, itu yang betul ya. Atau banyak orang gagal Pak. Seperti kalau kita mau ke dalam itu, udah yang penting punya tema gitu ya. Waktu zaman COVID jurusan otomotif ini struktur keamanan harus kami tahu di sekarang. Kemudian selanjutnya selain tema, yang sering jadi masalah di kita adalah project research. Bagaimana kita mengemas satu project jadi pembelajaran di kita. Nah, ini mungkin akan dipotret hubungannya nanti. Pertama-tama saya senang sekali bisa sampai ke SMK 2 dari silaturahmi ya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang tahun ini kami tidak berganti, namun kita akan dapat terus melakukan silaturahmi koordinasi apa yang bisa kami bantu, mungkin nanti saya bisa minta programnya apa saja dan bisa program yang ada di SMK 2. Lalu kami harus melaporkan ke KS yang dibuat oleh Bapak Ibu. Program pendidikan yang dilakukan di program ini. Salah satu poinnya adalah saya sendiri kita melihat kemana sih lulusan alumni kita itu bekerja, apakah sesuai dengan lulusannya, ataukah mereka kompetensinya sudah baik sesuai dengan pusat perguruannya. Jadi nanti apakah sudah dilakukan Bapak Ibu sebelumnya? Ada yang sudah lulus? Tidak ada masalah. Lalu yang kedua ada rapor pendidikan. Nah, yang bisa mengakses rapor pendidikan ini hanya kepala sekolah, guru dan operator sekolah. Kami tidak bisa. Oleh karena itu, dengan kerjasamanya nanti kami ingin meminta rapor sekolahnya kalau dibutuhkan. Nanti kita kan bisa lihat identifikasi apa saja yang bisa dilihat di rapor sekolah. Lalu referensinya seperti apa, kita rapor sekolah bisa melihat kita dari posisi Indonesia dan dunia. Yang pertama, kemudian yang kedua mungkin kesempatan berikutnya Bapak Ibu terkait apa yang tadi sudah disampaikan dari bagian awal sampai bagian akhir tadi, ada yang didiskusikan terlebih dahulu oleh Bapak Ibu. Kesempatan ini kita berikan sebelum nanti kita masuk ke bagian tadi yang disampaikan oleh Ibu tadi, yang ketersediaan data di 7 poin tadi. Ya. Jadi sekarang Bapak Ibu yang sudah diberikan untuk bertanya kepada Bapak Ibu yang saudara-saudara yang ada di sini, masih menyambung yang sampai tadi Pak, yang kita bicarakan di ruang tamu tadi. Jadi andaikan kita berandai dulu Pak, jadi nanti kita bicara bagaimana andaikan TEVA itu untuk yang program SMKPK ini masih belum ada bukti, kan paling tidak kan produknya ada. Jadi kita bisa berbicara kalau produknya ada, tapi kaitan dengan hubungan yang kita sampaikan tadi adalah karena TEVA ini kalau menurut hemat kami ya 3 tadi. Satu itu pembelajarannya masuk, terus kemudian produknya ada, terus kemudian bisnisnya ada. Nah itu yang mau minta lagi penjelasannya Pak, bagaimana kalau seandainya kami kan sudah mulai menjalankan SMKPK ini, terus kemudian yang untuk TEVA-nya itu belum, terus hubungannya adalah dengan tadi dimungkinkan untuk bermitra lebih dari satu. Nah, sementara kita tahu bahwa kalau mitra yang kami punya itu adalah dinas yang milik pemerintah, notabene dia sudah ada SOP atau garis dari atas untuk dilakukan apa sasaran-sasaran kerja mereka. Jadi apakah kita yang di SMKPK khususnya ATPH itu mengikuti daripada aturan pemerintah Pemda maksudnya, karena menyesuaikan dengan anggaran yang punya mereka programnya, atau kita bisa berdiri sendiri terus kemudian ada bimbingan atau pendampingan dari mitra kita, atau kita bermitra di lain yang non pemerintah. Saya kira itu Pak, minta penjelasannya. Apalagi SMK 1 kelas 2 baru saja dapat diawali gitu ya. Kemudian yang kedua baru saja bergerak beberapa bulan, 2 bulan ini apa sih? 2 bulan ini, 1 bulan terakhir ya, 1 bulan terakhir karena anggaran itu memang baru turun. Jadi sementara itu diminta laporannya. Nanti akan ada rekomendasi dari Bu Maria atau dari saya saat laporan penjalan tadi kan harus dilaporkan. Tadi karena belum ada TEVA-nya, minimal kita akan susun perencanaan TEVA minimal itu. Jadi karena kalau seperti dapat dunia runtuh ini Direktorat Vokasi, kalau tiba-tiba kita sudah punya TEVA yang jalan, mereka baru kasih bantuan, tiba-tiba kita sudah jalan, mereka dapat dunia
Justru saya ingin ini menyatakan bahwa kita memang belum ada TEFA, tapi kita sudah bergerak ke arah sana. Itu yang paling penting. Dan geraknya itu memang sudah lebih clear. Mungkin kita akan buat dokumen perencanaan yang ditandatangani oleh semua kepala sekolah bahwa perencanaan ke depan dari kami adalah terkait A, B, C, dan D. Mitra yang akan kita usung A, B, dan C gitu. Itu yang pertama. Jadi tidak harus produknya sudah ada, walaupun kalau di aturannya harus. Cuma kita berani berdebat gitu Pak. Kami pasti sebagai pendamping akan berdebat dengan direktorat gitu ya. Kalau ini akan jadi masalah. Saya berani tunjuk karena kami sudah kemana-mana. Saya berani tunjuk mana saya bukan yang betul-betul sudah perlu rambut, TEFA mereka juga sampai di mana gitu. Apalagi kita yang baru bergerak. Tapi minimal perencanaan sudah ada. Perencanaan detail sudah ada, kita akan bergerak di apa gitu yang kita akan susun bersama. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati tanya hari ini, di pagi ini kita boleh hadirkan dalam gedung pada saat ini dalam rangka mengikuti bersama keunggulan skema reguler baru tahun 2023 di SMK Negeri 1 Lare Batuan. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Harinto Nugroho MP. Selamat datang Pak di SMK Negeri 1 Lare Batuan. Baik, untuk tertibnya acara kita dalam pembukaan pada pagi hari ini, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan yang sementara berlangsung. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, laporan dari panitia. Yang keempat, sambutan dari PLT Kepala SMK Negeri 1 Lare Batuan, sekaligus pembukaan nanti dengan resmi kegiatan diklat asli dan resmi peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan program SMK Pusat Keunggulan skema reguler baru tahun 2023. Yang kelima, sambutan dan arahan dari narasumber. Balai Besar Pertanian. Yang keenam, doa, dan yang terakhir adalah penutup. Yaitu Bapak Insinyur Arianto Nugroho MP, yang terhormat Kepala Sekolah sekaligus panitia, yang terhormat Ibu Bapak Dewan Guru yang telah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Perlu kami laporkan bahwa kegiatan kita ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Panitia tadi bahwa ada beberapa guru saja yang kegiatan, namun alangkah baiknya nanti insya Allah sambil jalan karena Ibu Bapak Dewan Guru ini mereka sambil keluar masuk kelas ngasih materi. Mohon maaf, ini nanti insya Allah jam 12 ke atas nanti mungkin sama teman-teman ini kegiatan ini. Nah, saya harapkan kembali kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini dan mengikuti kegiatan ini sama-sama ikuti sampai selesai. Dan kesempatan ini tidak dapat dua kali, yang mana ini yang
sangat berharap kita sama-sama punya lagi waktu selama ini berada kita harapkan ya peningkatan kompetensi guru dan teknik SMK setara dengan dunia kerja program kampus unggulan skema kuliah baru dengan resmi saya buka. Kami sampaikan kurang lebih mohon maaf bila terlibat jaya semasa Dan sambutannya sekaligus membuka dengan resmi diklat asli dan resmi peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan program SMK keunggulan di SMK Negeri 1 Bandung Barat. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dan kita itu yang di dalam kampus ada dinaikkan 2 kampus karena dalam kampus itu pengayuan tekniknya tidak pada tahun maka kami memiliki lahan yang memiliki teks 2 kampus dinaikkan. Artinya apa? Bahwa bila nanti sekolah ini juga waktunya dipercaya oleh stakeholder kebijakan seperti Jakarta, rasanya perlu Pak untuk menyampaikan surat ke Sekretariat Provinsi untuk sampai Jakarta ada penguasaan area dimungkinkan karena 2 minggu yang lalu saya ada RKS di Surabaya, RKS nasional itu SMK di 5 Surabaya yang dulunya mengira kebaikan itu paling luas di Surabaya sekarang kita padat karena dengan lingkungan pemukiman nampaknya dari itu juga dibantunya akan jadi penampungan elit gitu ya. Selain belum bisa dengan pemukiman yang padat dan elit, rasanya ada peluang untuk melakukan perluasan area. Itu kesan saya tiba di satuan pendidikan ini sangat luar biasa. Alhamdulillah dari Pak Ilian, Pak Yudi dan kita pada hati telah untuk saya. Terima kasih kalau untuk masing-masingnya jangan pilih atau seandainya nanti dalam program salah satu agenda dari sekolah satu bulan berkaitan dengan RTL ini akan direncanakan TEVA karena TEVA itu adanya guru dokter guru adat informatik guru kelompok A dan B tidak terlibat dong dan semua yang terkait dengan program sekolah yang dikemas dengan judul program unggulan semua unsur terlibat tidak ada guru itu 1, 2, 3 tetapi guru adaptif, normatif semuanya ada. Nah itu menuju Pak Yanis yang telah kasih setelah 1,3 kualitas dan semua pihak. Kebetulan kita sampai hari ini akan berakhirkan bagi yang memiliki tugas yang utama semua tapi diberikan rasa dulu, dari tugas, kemudian bisa tugas kita masuk lagi tanggal 12 akan lebih optimal kita saya rasa setuju daripada aplikasi kemudian seperti dibebankan ini tidak ada setuju. Kemudian tentang materi saya kemarin informasikan dari Yanus kan sebuah tentang apa sebenarnya tidak itu apa saja saya menawarkan ada 3 yaitu tentang rencana kita alumni akhir kecil karena itu ada paket yang melekat yaitu alumni aksi sendiri harus menerapkan itu pembelajaran PPR. Saya dengan tidak mengurangi ruang pada semua. Supaya Eva bisa menghasilkan produk, maka PJBR merupakan kepentingan paling cocok. Sisi lainnya, PJBR akan mempunyai makna yang maksimal apabila Eva memenuhi letaknya. Kenapa? Karena dalam sintaks itu sudah nomor 20. Ya, ada dua area yang sama luas dan kamu gimana? Langsung dia dulu ada ya? Baik, saya setuju Pak. Biar saya, biar oke. Seperti ini, betul ya? Itu ya. Ini satu-satunya cara. Gak ada cara yang lain. Cara yang yang terakhir, guru Pak. Kemudian dan Anda terima pertemuan yang itu ada tentang limbah. Guru limbah siapa sekarang? Guru limbah ada kan? Tidak ada. Ada. Dibutuhin. Ya, guru limbah. Kalau kalau mendengar, Anda dalam mata pelajaran IPAS, Anda tema pembelajaran. Bapak yang mengalami waktu jawab diberikan kesempatan untuk pertanyaan jadi. Ya, Pak. Dari pemaparan yang Bapak sampaikan
Ya, kan metode pembelajaran ini kan banyak Pak. Ya, terlepas dari kurikulum TK, kurikulum 13, KISP, KPK dan sebagainya. Nah, lalu metode pembelajaran ini kan ada yang namanya PBL, Problem Based Learning. Kemudian di sini ada namanya Project PBL, Project Based Learning. Pertama apa bedanya, kemudian apa yang tidak dipaksa dalam sifat-sifat. Kemudian artinya kalau PBL kan itu kemungkinan siswa harus begini, harga mati kan kayak gitu. Tapi kalau PBL ini apakah kemudian ketika kemudian diberikan keleluasaan kan menjadi pada siswa gitu. Lalu titik berat pertanyaan saya itu apa bedanya? Ya, perbedaan. Ya, saya itu. Nuansa problemnya cenderung diinisiasi dan diberikan oleh pemateri. Terpaksa digunakan PBL apabila suasana awal dan masa transisi kelas itu cenderung pasif. Anak itu habis mungkin anggaplah sedang ada force mayor, kemarin bencana. Semula kita membuat perencanaan PJBL semula, namun tidak mungkin anak-anak lagi kondisi pasca bencana seperti lalu di Cianjur. Kami menghadapi kondisi bencana itu, kemudian kita saling bantu, saling topang, saling jaga, maka mereka harus mengalami masa healing dulu, pemulihan. Nah, maka kalau kondisi tertentu kita belum bisa mengkondisikan anak segera in dan enjoy terhadap apa yang kita berikan, jangan terapkan PJBL. Mending PBL. Beda antara PJBL dengan PBL adalah PJBL guru memberikan rambu-rambu materi serta koridor-koridornya, tetapi permasalahan itu ditemukan dan diidentifikasi oleh peserta didik. Sebab sikap yang kedua adalah terhadap kondisi masalah tersebut diharapkan peserta didik menemukan suatu kondisi pro dan kontra, kelebihan dan kekurangan serta dampak kekurangannya darinya. Jadi PJBL lebih dari sekedar PBL. Kalau PBL itu sudah dibebas, permasalahan diberikan oleh guru. Tapi pada akhir peserta didik akan mempunyai produk hasil yang dia sendiri merasa bangga karena itu adalah suatu kondisi yang dia analisis, dia ada identifikasi kelebihan kekurangannya, kekurangan bisa memecahkan masalahnya, hasilnya mereka sendiri yang menemukan. Itu ya Pak ya, betul ya Pak ya. Jadi kita lihat sekarang. Kita ulangi. Oh ya, Bapak itu sudah biasa menerapkan metode hiperik di PowerPoint, menginsert video. Nah, rasanya Bapak mesti biasa. Rekan kita dari TI, PKC bisa menyesuaikan. Nah, kalau itu kita berikan tool seperti ini dengan sistem tertentu, maka dia akan muncul asal dalam satu folder ya. Kalau hiperik sumber data yang akan kita hiperikkan dalam satu folder. Kalau folder berbeda bisa. Seperti ini, yang kemarin ya. Saya bilang tanda di sini ada titik itu ya. Oke, kita akan saya ingin teman-teman mencoba bacakan dulu slide. Harus dia dari organisasi dengan pembentukan lembaga dengan cara itu menggunakan kode saja. Oke, eksplorasinya, membrowsingnya dimasukkan. Nah, setelah menemukan satu pilihan desain, maka kemudian akan ada mencari mana yang terbaik. Itu tetap ulangi. Jadi orang tuanya mempunyai ambil dan lagi ini kedua kemudian dapat balik memantau kerjaannya ya oke kemudian ada peserta didik yang bertanya Pak saya desain tapi ada problem kira-kira apa yang kita lakukan Bapak bisa tahu dari pakarnya tentang desain silakan yang kami ini baru konsentrasi, coba mencoba nomor pada titik ada pada saat yang disampaikan menentukan desain yang tertulis. Nah, dia mau dicoba lagi merevisi sesuatu yang bukan dia
masukkan dalam desain yang baru. Nah, ini kan gunakan prop terjadi suatu ada ketimpangan juga, itu prop. Nah, desain prop. Kemudian dia memperbaiki, menggunakan barcode sebagai visual. Dari itu kemudian kita menggunakan 3D printer dari sisi. Nah, sekarang komunikasi. Sekarang ada tiga, kemudian sama kayak sudah. Ya, intinya jadwal yang dibuat itu belum dikembangkan bahan ajar yang di pembelajaran tema tentang riba. Maka dia tidak kita cekokin, tapi biarlah dia mencari tahu. Kemudian pembahasan ajarnya ingat, belum kita menjadi guru yang baik, bisa dan bijak, maka guru harus bersiap barang HP, pulsanya penuh, bisa juga baterainya penuh. Jangan anak-anaknya sudah haus memperoleh informasi potensi, tapi gurunya belum dalam kondisi siap dari. Kemudian, ini pembelajarannya menggunakan PDBS. Kemudian, guru PKK itu harus mempunyai rencana pembelajaran yang terintegrasi dengan prioritas. Guru produktif siap menyiapkan kapasitas produk yang dipasarkan dengan konsep pemahaman dan SOP dari guru PKK. Kemudian, supaya siswanya lebih mantap di dalam siap mandiri atau wirausaha kita lulus, maka berikan semacam PKPKN. Walau mungkin di dalam kita melakukan PK mencoba membuat miniatur kegiatan di sekolah, tapi harus diatur. Yang mengenal dunia kerja dengan ingat, mengenal dunia kerja bukan dalam hal takut dengan alatnya, bangunannya besar, pekerjaannya sabarnya dan rapi-rapi, tidak. Tetapi perihal soft skill, perihal karakter, perihal integritas, perihal disiplin, dan sebagainya. SMK Negeri 1 Raden Batuan berdiri.